Mungkin ada apa pandangan Soleman sehingga disekolahkan di Palembang ini gimana gitu kan dari orang tua, sudah kamu sekolah di Palembang aja gitu. Mungkin dari kalau sebenarnya dari SD mau dipindahkan. SD ikannya kelas 1 di Palembang. Ikan juga kelas 1 dan iya. Oke, dari SD mau dipindahin karena kenapa? Mungkin kita ketahui standar pendidikan di desa terpencil itu masih tertinggal. Mungkin kita sama-sama belajar ya, masih tertinggal gitu. Kebetulan ayahku guru juga di situ. Guru Ya, pentingnya. Ya, yang dimana aku dari kecil, aku 4 beradik, ayah sama mamaku selalu bilang, ayah sama mama tidak meninggalkan waris. 4 beradik itu cowok cewek apa gimana? 3 cewek, cowok cuma saya sendiri. Oh, anak emas. Anak emas jadi. Iya. Lanjut. Itu tadi anak keempat. Itu tadi kami 4 beradik ini dipesani orang tua kami. Ayah sama mama tidak mempunyai warisan, tapi ayah dan mama akan membekali warisan pendidikan gitu. Jadi dipesani mau sekolah setinggi apapun silahkan. Jadi mau S1, S2, S3, S cendol terserah. S4, S5 ya. Gitu. Jadi itu juga buat termotivasi juga. Mungkin aku melihat juga selama di desa kegiatan aku tuh dikekang gitu, kayak Feren lah gitu. Mancing nggak boleh, apa hutan nggak boleh, apa nggak boleh, main malam pun nggak boleh. Jadi aku mikir ya mending aku pindah aja gitu. Dan juga orang tua aku support ya pindah aja gitu ya, sehingga pindahlah ke Palembang gitu. Ke Palembang juga masih ada sedikit street fairen gitu, sehingga waktu kelas 8 aku bilang ke orang tua aku gitu, kan ayahku biasanya membesarkan anak cewek gitu. Aku bilang ya jangan samain besarkan anak cewek dan anak cowok gitu. Karena aku tuh nggak mau dibatasi gitu. Yang dimana aku tuh hobi main, hobi tempat teman-teman aku gitu. Karena ya itu tadi aku nggak bisa mantep gitu orangnya gitu. Balik lagi ke organisasi tadi ya Man. Di lingkungan kuliah kan ada yang namanya sekarang tuh kura-kura, kuliah rapat. Nah, terus ada lagi kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau Soleman sendiri kan kura-kura, kuliah rapat. Pandangan Soleman untuk mahasiswa yang kura-kura sama kupu-kupu itu gimana? Oke, pandangan aku jujur sangat miris ya. Kenapa? Kan setiap orang ada pemikirannya masing-masing. Kalau di Soleman sendiri gimana? Karena aku selalu melihat dengan mengikuti organisasi, jujur aku merasakan dampaknya di aku sendiri gitu. Mulai dengan aku mengikuti organisasi, alhamdulillah personal branding diri aku bagus gitu. Aku dapat kerjaan, aku dapat relasi lebih lagi dan lain-lain. Nah, sedangkan melihat teman-teman aku tuh yang kupu-kupu tadi, kuliah pulang gitu. Sebagai orang yang aktif di organisasi, aku melihat itu sangat miris gitu. Kayak kalau kalian kuliah pulang, skill kalian tuh mau dilatih dari mana gitu? Apakah dengan yang dibekali di kuliah aja itu cukup untuk kalian menghadapi dunia yang lebih keras lagi gitu? Kan ada juga mahasiswa yang dulu di SMA-nya aktif di organisasi, tapi di kuliahnya sudahlah, saya mau fokus ke kuliah, mau apa yang kumlot, yang apalah itu. Mungkin ada juga yang merasa kecapean. Tapi kalau Soleman sendiri itu lebih ke hidup cuma sekali, jadi ya sudah dinikmati kayak gitu ya. Betul, karena aku tuh selalu berfokus menambah value dari diri aku. Jadi nggak stuck di situ. Iya, kayak aku nggak bisa main kamera, aku nggak bisa editing,
aku belajar gitu. Di pelajaran sendiri. Gak ada. Jadi kalau di pelajaran agak Iya, kalau di pelajaran lebih mengisi otak kita. Nah, kalau di organisasi itu kita lebih mengisi soft skill dari diri kita, menambah kemampuan kita gitu. mencari jati diri ya. Nah, bisa dibilang gitu. Kalau aku sendiri tuh di kuliah tuh sudahlah, kuliah pulang, nugas kuliah pulang, jadi flat gitu aja. Mungkin pesan-pesan sih untuk Soleman, bagi kan bentar lagi kan ada maba kan di bulan berapa nanti diunsurkan penerimaan. Nah, untuk gimana ya, biar maba itu tuh ikut organisasi, karena ini loh, organisasi itu penting buat nambah pengalaman, soft skill, terus relasi, nah gitu. Terus untuk Soleman sendiri itu gimana agar mahasiswa tersebut tuh suka akan terhadap organisasi gitu, terutama organisasi yang ada di himpunan tersebut. Oke, kalau berbicara mengenai bagaimana ngebonding orang gitu, bisa dibilang ngebonding orang kita buat aktif juga. Mungkin untuk teman-teman di rumah yang selanjutnya akan melanjutkan jenjang perkuliahan, Dengerin itu. sekarang teman-teman tuh bisa membuat rancangan atau list dulu selama perkuliahan kalian mau ngapain aja gitu. Apakah kembali lagi fokus kalian, apa yang ingin kalian kejar? Apakah kalian hanya ingin kuliah, mengejar yang kata Daniel tadi, Mas Daniel tadi, kumlot dengan nilai besar, atau membekali diri dengan lulus dengan nilai ya besar dan dibekali diri kalian dengan soft skill. Gitu. Silakan diperencanakan gitu. Dengan diperencanakan, oh kalau aku masuk Unsri kayak aku ya, aku mau ikut himpunan. Alhamdulillah tercapai gitu. Karena aku melihat dari himpunan ini banyak yang aku dapatin. Pada saat itu aku pertama kali masuk kuliah, aku juga ngeliat di jurusan aku terjadi agribisnis. Kami tuh ada yang namanya program kerja yang besar, itu Agripes. Nah, pada saat itu aku pernah menjadi volunteer. Volunteer itu tahun 2022 aku masih maba. Aku melihat ketua pelaksana Agripes itu. Aku bilang dalam hati aku, suatu saat aku harus menjadi bagian inti dari Agripes. Alhamdulillah di tahun 2023 aku menjadi wakil ketua pelaksana Agripes. Wakil ketua. Iya, dengan membuat 2 event Agri Creation sama Agri Konser. Alhamdulillah itu tercapai dan penontonnya melebihi dari target yang kami rencanakan, dan kami bisa memberdayakan dari UMKM. Nah, Pecah sekali ya. iya. Selain itu, pada saat sebelum aku masuk Unsri, aku berencana juga. Aku melihat Bujang Gadis Unsri. Bujang Gadis. Ya. Aku lihat, aku harus bisa menjadi bagian dari Bujang Gadis Unsri. Aku coba di tahun 2022. Aku gagal terlebih dahulu. Jadi gagal dulu ya. Sehingga gagal itu menjadi motivasi untuk aku gitu. Mungkin kalau Daniel lihat di Instagram aku waktu aku ngeposting Vibon itu, aku bilang keberhasilan itu bukan milik orang yang bersungguh-sungguh, tapi keberhasilan itu milik orang yang selalu mencoba dan tidak pernah berhenti mencoba. Oh, asik. Tapi alhamdulillah di tahun 2024, di tahun ini aku berhasil menjadi bagian dari Bujang Gadis Unsri. Alhamdulillah diamanatkan sebagai persahabatan Bujang Unsri 2024. Alhamdulillah setelah sekian lama mendapatkan Ya 3 tahun gitu. BGU dan akhirnya kesampaian. Iya, setelah itu sebelum masuk Unsri, aku juga berencana aku harus lulus magang. Oh, gimana? Alhamdulillah pada saat kemarin aku mencoba daftar dari program magang Kementerian Keuangan KPP. Alhamdulillah aku lulus menjadi salah satu peserta magang KPP. Alhamdulillah aku ditempatkan di KPP Pratama Palembang Seberang-Gulu. Gitu. Man, nyari apa sih man jadinya? Sumpah. Nyari duit. Kalau dengan mana kegiatan kamu tuh padat sepadat-padatnya orang. Nyari apa di dunia ini? Oke.
Kalau mau bicara mencari apa di dunia ini nggak jauh-jauh mencari duit dan Cari duit kaya sudah. iya mati sudah. Enggak. Tujuan aku banyak aku tuju Danu itu membuktikan dan mengobati apa ya rencana aku Mengobati apa ya SMA dulu aku nggak pernah kepikiran untuk kuliah. Jadi Rencana aku abdi negara. Iya nak nembak. Iya, tujuan aku tuh pengen nembak nu. Udah kalah gak nyangkul. Nah. Enggak. Kembali lagi tujuan aku tuh ya itu tadi abdi negara. Aku rela aku les, aku sampai kelas 12 itu aku nge-cut out organisasi aku stop, main sama teman-teman aku stop sampai aku dikeluarin dari grup circle. Sampai segitu ya. Iya karena yang mereka bilang kamu man diajak main susah gitu. Nah jadi sampai kayak gitu. Nah sampailah ya namanya begitu suatu hal itu pasti ada yang namanya kegagalan. Benar. Nah aku mencoba kuliah. Nah awalnya acu mau nggak mau itu kuliah gitu. Tapi lama-lama aku membangun apa ya mindset sendiri. Aku mengikuti organisasi, aku aktif di sini. Aku ingin membuktikan bahwasannya tidak menjadi abdi negara pun kamu tuh bisa, gitu, dan selalu bisa bermanfaat untuk orang banyak, gitu. Abdi negara itu tuh kemauan Sulaiman atau kemauan orang tua? Kemauan aku dan orang tua kalau abdi negara. Jadi kuliah ini planning kedua. Bisa dibilang gitu ya. Kalau boleh tahu kan cita-citanya di abdi negara, terus ke kuliah itu gimana rasanya? Jadi saya pengen jadi abdi negara dari kecil, ya kan pasti dari kecil yang jadi abdi negara. Terus realitanya jadi kuliah di agribisnis, pertanian. Mungkin awalnya itu cukup kayak kok gini, kok masuk ini, kok gini amat hidup. Apalagi awal-awal kuliah tuh langsung ada MK tuh langsung kelahan, langsung nyangkul gitu. Bukan aku banget ini. Iya, sedangkan aku untuk ke sungai pun orang tua aku marah waktu kecil. Sekarang harus masuk itu, apalagi harus pakai boot, harus pakai topi, gitu. Nah itu awal-awalnya wah bukan aku banget ini gitu. Tapi ya lama kelamaan itu tadi aku selalu menanamkan ngobrol dengan diri sendiri. Kalau gila ngobrol dengan diri sendiri. Gimana itu gimana? Ngobrol dengan diri aku kayak man kau di sini bukan berarti hina untuk kau gitu. Man kau gagal ini bukan berarti kau tidak berhasil gitu. Dan aku selalu kayak dengan aku di sini, aku bisa mengenal ini, aku bisa mengenal ini. Dan kalau aku nggak berada di agribisnis, mungkin nama Sulaiman tidak akan semelejit ini. Nama Sulaiman, terkenal apa sih man kamu? Kalau berbicara seterkenal apa, ya alhamdulillah lumayan sih Nu. Mungkin untuk dari Sulaiman pesan-pesan lah untuk closing statement ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unsri maupun mahasiswa semuanya, pesan-pesan untuk Sulaiman tersendiri sebagai mahasiswa yang aktif, seaktif-aktifnya mahasiswa yang berkecimpung di dunia organisasi luar kampus, dalam kampus. Silahkan untuk pesan-pesannya untuk Sulaiman. Oke, mungkin untuk pesan dan kesan untuk teman-teman semuanya, silahkan selalu tambah value soft skill kalian dimanapun kalian berada, dan dimanapun kalian berada bukan berarti itu tempat kayak kalau itu tidak sesuai dengan kalian itu bukan berarti kalian gagal, karena percayalah pada saat kalian gagal Allah pasti mempunyai rencana lain untuk kita. Dan kalau kalian sudah ditempatkan, sudah diberi rezeki untuk berada di tempat kalian yang terbaik dari yang terbaik, silakan manfaatkan dengan baik.
tergantung kalian memanfaatkan dan mengelolanya gimana. Dan jangan lupa, jangan takut berorganisasi, karena berorganisasi banyak merubah diri kalian, banyak menambah kemampuan kalian, banyak menambah jejaring kalian, dan juga dari organisasi kalian akan menemukan jati diri kalian dan menemukan arah kalian kemana. Mungkin itu sih, Dok. Nah, untuk teman-teman semuanya, untuk mahasiswa-mahasiswa, jadikanlah Sulaiman ini sebagai mungkin bisa jadi acuan lah, pandangan buat mahasiswa-mahasiswa, apalagi yang masih maba-maba yang takut berorganisasi. Tapi ambil baiknya aja, Nuh. Iya benar. Iya. Yang takut berorganisasi, apa takutnya nanti capek, nanti kayak gini, itu tergantung di kalian. Mau gimana cara membagi waktu antara perkuliahan, organisasi, serta tugas. Waktunya kuliah, organisasi. Tapi ingat tujuan kalian itu kuliah. Jadi utamakan kuliah. Mungkin itu saja bincang-bincang saya bersama narasumber saya Muhammad Sulaiman. Itu saja sih. Semoga menjadi motivasi buat kalian semua dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin dari itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih.